Perkenalkan, nama saya Dimanja Rahmadani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 pada Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Mengwi dengan mata pelajaran yang saya ampu adalah Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video pembelajaran aksi 2 dengan materi yang akan saya bawakan yaitu topologi jaringan. Pada kasus ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, Ibu akan absen dulu ya. Dona, Puja, Bagas. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak semua. Biar lebih semangat, Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu. Ya, oke. Silahkan keluarkan handphone kalian. Kalian masuk pada joinmyquiz.com. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Di sini yang memperoleh nilai tertinggi yaitu Intan, Amel, dan Indah. Sebelum kita lanjut, nah di sini ada yang namanya apersepsi. Akan membahas tentang yang namanya jaringan. Berarti jaringan itu adalah internet. Internet itu bagi kalian seperti gairah untuk hidup. Karena apa? Baru bangun, internet. Sekolah, internet. Makan, internet. Semua berkaitan dengan yang namanya internet. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Biar kamu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan topologi jaringan, mampu menjelaskan perbedaan topologi dalam hal kemampuan pengiriman data, keandalan dan keamanannya, dan mampu menentukan topologi yang paling tepat untuk aplikasi tertentu dan menjelaskan alasan pemilihan topologi tersebut. Nah, sudah jelas tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal macam-macam topologi, kegunaannya, dan kita juga harus tahu kelemahan dan kelebihan itu. Jika ada contoh kasus, berarti topologi mana yang kira-kira cocok yang kalian gunakan. Oke? Sebelum lanjut pada pembahasan kita, di sini ada pertanyaan pemantik. Wah, kalian lihat tidak ada gambar apa di depan? Gambar apa ini? Mobil-mobilan? Tidak. Kira-kira ini gambar apa? Siapa yang tahu? Kira-kira ini gambar apa? Ayo,
Ini adalah termasuk jenis topologi. Kira-kira siapa yang tahu ini jenis topologi apa? Ya? Sebelum menjawab, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dita, absen 31. Pada gambar tersebut adalah gambar topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel saja atau koaksial untuk media transmisi. Oke, terima kasih Dita. Tadi berarti gambar di depannya adalah termasuk jenis topologi. Topologi apa? Firlo, topologi apa? Topologi bus. Di mana dia di sini adalah menggunakan satu kabel. Di mana kabel itu disebut dengan kabel koaksial. Oke, ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Nah, Ibu di sini akan memberitahu sebelum masuk ke pembelajaran kita, sebenarnya kalian disuruh ngapain sini, ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap kalian mampu menjelaskan topologi jaringan. Nah, di mana tadi kalian sudah menyebutkan kan salah satu topologi yaitu topologi bus. Kemudian mampu menjelaskan perbedaan karena ada beberapa macam dari topologi itu. Kemudian kendala-kendalanya. Kemudian mampu menentukan topologi yang paling tepat untuk aplikasi tertentu dan menjelaskan alasan pemilihan topologi tersebut. Ya, di sini berarti nanti pada tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan dari masing-masing topologi itu ya. Kemudian kendalanya apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Kemudian menentukan pada sebuah kasus, kira-kira kalau ada kasus seperti ini, topologi mana yang cocok kalian gunakan. Seperti itu. Sekarang kita akan bergerak sebentar, biar lebih semangat lagi kalian ya. Silahkan berdiri semua. Kalian tahu tepuk semangat kan? Tahu. Nanti kalian duduk 2 jam biar kalian semangat, biar nggak pegel bokong kalian ya. Oke, kita coba tepuk semangat. Semangat, yes, yes, yes. Kurang semangat sepertinya. Ayo Puja, semangat lagi. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat, yes, yes, yes. Oke, silahkan duduk. Nah, sekarang permainannya, clue-nya adalah ikuti apa yang saya katakan. Ya, apa clue-nya? Ikuti apa yang saya katakan. Oke, konsentrasi. Ayam, 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 iti, iti, ayam, ayam, iti, iti. Berapa itinya? Berapa itinya, Firlo? 2. Salah. Yang lainnya? 4. Belum. Ya? 6? Belum. Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan. Ulang ya. Sekali lagi ulang. Iti, 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 ayam, ayam, iti, iti, ayam. Berapa ayamnya? 3. Belum? Ya, ayo, ayo. Ikuti apa yang saya katakan. Ya, Puja? 6. Salah? Ayam, 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 ayam. Ayam. Ayam, ayam, ayam. Oke, clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Berarti jawabannya apa? Karena clue-nya apa? Berarti sekarang ulang ya. Jawaban yang benar. Puja, konsentrasi. Oke. Seru ya. Iti, 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 ayam, ayam, iti, iti, ayam, ayam. Clue-nya kata, lakukan apa yang saya. Ayo, jawabannya. Berapa jumlah itinya?
Berapa jumlah itiknya? Jawabannya adalah Berapa jumlah itiknya? berapa jumlah itiknya? Hore! Kenapa kamu menjawab seperti itu, Bagas? Karena kan sebelumnya ikuti apa yang saya katakan. Oke, ikuti apa yang saya katakan. Berarti yang ditanyakan apa tadi? Berapa jumlah itiknya? Oke, kita akan lanjut sekarang pada bab 4, yaitu topologi jaringan. Silahkan dibuka LKS-nya, anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang topologi jaringan. Tadi sebelum kita masuk ke sini kita sudah pemanasan, ada gambar mobil bus tadi ya, yang Puja katakan tadi itu gambar apa? Mobil bus. Nah, sudah? Puja, LKS-nya sudah? Oke, silahkan dibuka LKS-nya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lagi. Kita akan buat lebih panas lagi nih. Apa yang kalian ketahui tentang topologi jaringan? Sebelum kita membahas macam-macamnya, kalian harus tahu apa itu topologi jaringan. Krik, krik. Apa itu topologi jaringan? Ya. Baik Bu, Oke. perkenalkan nama saya Alvira. Ya. Izin jawab, menurut saya topologi jaringan itu adalah koneksi antar internet yang membentuk suatu konfigurasi jaringan. Oke. Boleh ya, kalau topologi itu adalah bentuk. Berarti dia bentuk dari beberapa jaringan. Nah, di sini, koneksi antar komputer pada jaringan komputer, baik dengan kabel ataupun dengan tanpa kabel, yang diatur dengan sedemikian rupa membentuk konfigurasi jaringan. Berarti kalau kita sudah bahas tentang yang namanya topologi, berarti dia adalah model-model dari jaringan. Ya, oke. Ibu akan bertanya. Kalian di sini adalah menggunakan lab. Kira-kira ini menggunakan jaringan apa? Kira-kira menggunakan. Oke, anak-anak, sekarang kalian duduk di lab ini. Nah, dari komputer satu ini sebenarnya yang terhubung dengan yang namanya jaringan internet. Nah, anak-anak tahu tidak? Kita di sini menggunakan model jaringan tipe apa atau model jaringan apa? Ya, kita menggunakan jaringan apa? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia, absen 15. Jadi di lab ini kita menggunakan model jaringan LAN atau Local Area Network, di mana jaringan ini menghubungkan antar gedung sekolah ini. Terus di sini juga menggunakan topologi yang berbentuk star, yang di mana topologi star itu adalah topologi yang pusatnya berbentuk hub atau switch dan mengantarkan pada setiap server komputer. Oke. Ya, terima kasih Cynthia. Berarti di sini kita menggunakan yang namanya jaringan LAN, Local Area Network, yang hanya menghubungkan antar gedung. Tipe dari jaringan ini kita menggunakan tipe topologi star, di mana di situ ada sebuah hub yang menghubungkan dari masing-masing komputer. Ya, ingat macam-macam jaringan itu ada 3. Yang pertama sudah kita bahas, ada LAN. Yang kedua ada WAN. Apa itu? Wide Area Network. Itu jaringan yang seperti apa? Antar negara. Kemudian satu lagi, ada yang namanya jaringan MAN. Apa itu? Metropolitan Area. Itu mencakup seperti apa model jaringannya? Antar kota. Oke, berarti kalian sudah tahu ya macam-macam dari jaringan. Ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Ada apa? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang baru kita masuk ke macam-macam topologi jaringan. Nah, silakan dibuka buku paket kalian. Nah, di sini yang pertama ada topologi bus. Kemudian ada topologi star. Kemudian ada topologi ring, tree, mesh, dan hybrid. Nah, topologi bus ini ya dirancang dengan menggunakan satu kabel, yaitu kabel koaksial.
Nah, kita akan bahas lanjut lagi. Sebenarnya dari topologi bus ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Apa yang pertama, Puja, kelebihannya? Sederhana dalam pembuatannya. Ya, pada topologi bus ini sangat sederhana karena dia hanya menggunakan satu kabel. Ya, tidak ribet dan juga termasuk topologi yang sangat irit biaya. Oke, karena menggunakan sedikit kabel. Tetapi ada juga untuk kelemahannya. Ayo, kelemahannya, Cynthia? Jika kabel utama yang mengalami gangguan, Aha. jaringan juga mengalami gangguan. Oke, jika salah satu kabel mengalami gangguan, yang lain juga akan ikut mengalami gangguan. Sebelum Ibu lanjut ke video, kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Sudah mengerti? Sudah. Bagaimana Dimas? Oke, bagaimana Dimas? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Benar? Benar. Oke, kita akan lanjut sekarang ke video permasalahan. Itu topologi jaringan, itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sebelum lanjut pada pembagian kelompok dari topologi dari video yang kalian tonton tadi, menurut kalian topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan, misalnya kabel terputus? Nah, tadi kan sudah ada kan? Ada tadi di videonya kan? Jika salah satu kabel terputus, tadi di simulasinya itu seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, Chandra? Akan Chandra? Sebelumnya perkenalkan saya Chandra, absen 19. Jadi topologi mana yang baik digunakan jika ada kerusakan pada salah satu kabel. Menurut saya itu adalah topologi star. Iya. Karena topologi star itu memiliki satu hub di salah satu komputer tersebut. Jadi satu komputer itu memiliki satu hub. Jadi jika satu hub itu mengalami satu masalah, tidak berpengaruh pada komputer yang lain. Jadi topologi yang terdekat adalah topologi hub. Oke, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam topologi, kemudian kita sudah menonton video tentang simulasi jaringan atau simulasi topologi jaringan. Sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Di sini Ibu akan membagi langsung ya kelompoknya ya, biar nanti tidak pilih saya dengan ini dan ini. Sekarang Ibu yang membagi. Oke, dari kiri saya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan membagikan LKPD-nya. Oke, semua sudah Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Nah, di sana ada arahan. Nah, kamu ambil tadi kasus dari video yang sudah kamu tonton tadi. Oke, silahkan mencari kelompoknya dan silahkan mulai bekerja.
kemudian analisis dari alur kerjanya seperti apa. Tadi kan dalam video yang sudah tayang itu kan ada tadi alur kerja atau proses pengiriman dan penerimaan data dari ya. Sudah. Kemudian yang kedua sudah. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Boleh. Oke, gambar cara kerja. Ya. Oke. Kelompok yang kedua, kelompok topologi start. Silakan. Oke, silakan Chandra. Baik, mohon izin semuanya, perkenalkan nama saya Chandra. Jadi saya ingin bertanya tentang topologi star. Menurut teman-teman semua yang presentasi tadi, menurut kalian apa sih karakteristik paling khas yang dimiliki oleh topologi star? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Jadi, topologi mesh ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi, Baik, perkenalkan nama saya Mailani. Izin bertanya, di mana topologi mesh itu digunakan? silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Labudini Seputra. Saya mau bertanya, apakah ada hub di topologi ring? Itu aja. Silakan Cynthia. Nah, untuk pertanyaannya, pada topologi trinik, kalau ada satu klien yang bermasalah, apakah akan mempengaruhi klien yang lainnya? Itu menjawab pertanyaan hari ini. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari analisis atau hasil dari tugas yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Luar biasa. Ya, kalian sudah mau berpikir, kalian sudah mau menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, sekali lagi saya berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Pertanyaan sekarang. Apa yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi bintang atau star? Oke, Cynthia, silakan. Yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi star adalah saat hubnya mengalami kerusakan sehingga membuat jaringan yang lainnya mengalami kegagalan. Oke. Setelah itu kita akan lanjut masuk pada fase yang terakhir. Fase yang terakhir ya. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai terakhir tentang yang namanya jaringan, kemudian macam-macam dari topologi. Ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Cut. 2, 3. Silakan Chandra. Baik, Bu, mohon izin. Jadi ada hal yang bisa saya ambil dengan mempelajari berbagai topologi dari pelajaran sebelum tadi. Sebelumnya kita tuh lebih tahu hal sederhana yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temuin di pelajaran informatika. Namun kita tuh kadang nggak tahu ini kita pakai topologi apa sih. Kita pakainya hal yang sederhana, namun kadang kita tuh nggak lihat dari segi sananya. Nah, kita tuh lebih belajar dari apa sih macam-macam topologi dan jenis jaringan juga seperti LAN, MAN, dan WAN. Jadi kita tahu di mana antar kota, terus antar negara itu menghubungkannya kayak gimana. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Untuk minggu depan kita akan lanjut pada model jaringan komputer. Nah, di situ pada model jaringan komputer aja. Di situ ada yang namanya lapisan-lapisan yang disebut dengan oscillator. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang oscillator ya. Di situ ada beberapa, kalau tidak salah ada 7 lapisan yang akan kita bahas. Oke? Nah, kita akan lanjut pada refleksi pembelajaran. Ibu akan memberikan pertanyaan lagi untuk refleksi, untuk mengingat kembali apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul atau
saya keluarkan dalam sesi ini. Topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan? Misalnya kabel terputus. Siapa yang bisa bantu jawab? Karena hubnya rusak, maka akan terjadi kegagalan pada seluruh jaringan. Oke, jika terjadi kerusakan pada hub itu akan mempengaruhi seluruh jaringan. Jadi kalau hubnya rusak berarti semua jaringan akan padam. Biar tidak rugi Ibu memberikan materi panjang dan lebar, sekarang Ibu akan melakukan tes. Apakah materi itu kalian pahami atau tidak? Silakan dipersiapkan handphone kalian. Pada sana. Setelah melakukan kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa